Selamat malam permisa. Mari kita rehat sejenak. Ya jadi guys, nggak kerasa kita udah di hari terakhir tahun 2020. Udah hampir 1 tahun gua sama yang lain nih nemenin kalian tiap malam Jumat, hari Selasa, sama kadang hari Sabtu. Semoga aja tahun 2021 ini jadi tahun harapan buat kita bersama. Yang sakit jadi sehat lagi. Amin. Yang kena PHK dapat kerja lagi. Amin. Yang bisnisnya gagal bisa bangkit lagi. Yang ditinggalin sama si doi, mati aja. Mari kita rehat sejenak. Jadi di video ini agak sedikit berbeda. Kali ini gue ditemenin sama si Ivan sama Jayeng. Orang-orang di balik layar RJ5. Sebenarnya ada lagi, tapi lagi cuti orangnya. Jadi kita mau ngapain, Jayeng? Ya, kita mau recap film apa tuh? Film? Emang kita produksi film? Video-video RJ5 selama 2019-2020. Kelamaan kalau di Family 100 loh. Jadi kita mau ngapain, Ivan? Ya, jadi di sini adalah video rewind RJ5 sepanjang tahun 2020. Dimana pasti ada dong yang cerita-cerita yang mungkin kita sebagai tim yang nggak bisa ngelupain cerita itu dan kalian sebagai penonton di rumah. Cerita-cerita itu kita kumpulin menjadi 10 cerita karena ya nggak bisa banyak-banyak. Kalau semuanya ya sampai tahun depan video durasinya kan. Iya, jadi ini intinya hasil dari polling kalian kemarin di Instagram sama YouTube tentang cerita apa aja sih yang kalian nggak bisa lupain sepanjang tahun 2020. Kita rangkum hanya jadi 10 aja ya. Dan di sini nggak ada maksud untuk membandingkan satu cerita sama cerita lainnya, karena tentu semua cerita di RJ5 kalau menurut gua wah gila sih. Tapi tentunya dari cerita-cerita itu kan ada yang membekas gitu, yang nggak bisa kita lupain lah, sulit buat dilupain. Dan menurut gue juga sih cerita-cerita ini kalau masuk film bioskop bakal pecah ya. Iya. Langsung aja deh. Berikut adalah Rewind RJ5 2020. Kocok-kocok mata kan pengen apaan ya pak? Oh gua halu apa gimana gitu. Ini adalah salah satu cerita yang sempat viral di tahun 2018. Sempat menghebohkan jagat dunia maya saat itu. Karena emang gue penasaran sama ceritanya, makanya gue undang lah tuh Kang Arya buat menceritakan sebenarnya pengalamannya itu kayak gimana sih. Cerita ini sendiri adanya waktu itu di Om Mamat season 1. Menceritakan Kang Arya yang masih SMA di tahun 2008 dan dia menjadi guide Gunung Salak untuk mencari tambahan penghasilan. Saat itu dia nganter sekitar 5 orang, di mana yang paling gak bisa dilupain itu adalah yang namanya Ririn. Singkat cerita, setelah beberapa malam di Gunung Salak, karena di malam itu lagi dingin, makanya si Ririn itu tadi makailah tuh mantel yang dibawanya. Mantel tersebut ternyata punya bapaknya, dan ternyata dari sinilah awal petaka itu dimulai. Setelah pakai mantel itu, Ririn teriak-teriak nggak karuan, minta tolong dilepasin mantelnya. Di situ semuanya coba nolongin, tapi keadaan malah jadi makin mencekam. Karena nggak lama, Ririn malah berubah jadi pocong gitu aja. Ya, si Ririn itu loncat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Jadi pocong. Panik dong semuanya karena emang Ririn udah berubah jadi pocong. Makanya pada saat itu Kang Arya sama yang lain langsung turun. Tadinya niatnya pengen minta cari bantuan. Tapi pas lagi turun, tiba-tiba aja bapaknya Ririn itu telepon. Dan disitulah bapaknya baru tahu kalau anaknya udah berubah jadi pocong. Langsunglah bapaknya itu minta ketemuan di malam itu juga. Dan setelahnya baru diketahuin lah kalau ternyata memang mantel itu tuh dilarang buat dipakai sama siapapun, termasuk anaknya sendiri. Karena emang bapaknya itu punya sebuah perjanjian. Lalu dilakukanlah pencarian untuk menyelamatkan nyawa si Ririn ini. Tapi disinilah warga sekitar banyak merasa diteror oleh sosok pocong yang tiap malam itu ketuk-ketuk pintu rumah, minta tolong mantelnya dibukain.
Yang bikin gue makin merinding adalah ketika banyak komen dari netizen yang mengatakan sempat diteror oleh pocong keliling tersebut. Ketuk-ketuk pintunya di malam hari. Nah, sampai ada satu komen yang masih gue notice sampai sekarang. Dimana ada sebuah keluarga, jadi di tengah malam itu, rumahnya diketok-ketok, digedor-gedor lah. Nah, anaknya itu karena udah tahu mengenai isu polling itu, jadi nggak mau dibukain pintunya. Tapi anehnya, udah hampir 2 jam, gedor-gedoran pintu malah makin keras. Akhirnya sang anak sama sang ibu pun keluar buat ngebukain pintu. Dan ternyata itu adalah bapaknya. Jadi bisa lo bayangin saking dia parnonya sama isu yang udah beredar di kampungnya sampai ketakutan segitunya. Dikira pocong, ternyata malah bapaknya. Nggak ada sama sekali yang namanya tadi kampung tadi malam yang gue lihat. Nah, selanjutnya ada cerita yang luar biasa juga, yaitu ada cerita dari Kang Utis dan ketiga temennya saat mereka ini mendaki Gunung Ciremai, Jawa Barat. Nah, cerita ini juga ada di Muhammad Season 1. Menceritakan Kang Utis dan ketiga temannya yang bernama Naning, Encam, dan Peking saat mendaki Gunung Ciremai pada tahun 2002. Nah, kalian bisa bayangin kan, kondisi gunung atau pendakian pada tahun 2002 sama sekarang pasti jauh banget bedanya kan? Ya, singkat ceritanya sih, akhirnya Kang Utis ini sama yang lain tiba di Gunung Ciremai hingga sebuah kejadian yang tidak terduga mereka alami, yaitu mereka tersesat dalam mencari jalan pulang. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa banget ya. Bagaimana cara Kang Utis dan kawan-kawannya selama 3 hari itu menemukan jalan keluar, cara bertahan hidupnya, solidaritas mereka, dan juga ada beberapa kejadian horor yang mereka alami tentunya. Buang itu bunga. Jangan-jangan kita gara-gara bunga ini kita diikutin setan keder katanya. Nah, untuk video lengkapnya kalian bisa nonton langsung aja ke sini. Dan juga cerita dari Kang Utis ini sudah beliau bukukan dan link pembelian bukunya ada di deskripsi video tersebut. Saat pintu lift terbuka, jujur, di sini hawanya sangat berbeda. Selanjutnya ada kisah lantai 12. Ini cerita pernah diposting oleh Ren dan pernah viral pada saat itu. Tapi ngajak orang berdoa. Jadi ini cerita tentang seorang security gedung yang mengalami kejadian horor di gedung tersebut. Ini cerita benar-benar gila sih. Lu yang gila bro. Mari kita rehat sejenak. Menceritakan Alfi, seorang security penjaga gedung di sebuah bilangan kantor di Jakarta. Cerita ini bermula ketika Alfi ini dipindah buat jaga malam, dan di situ jugalah dia langsung menerima pengalaman-pengalaman edan ketika berjaga di kantor tersebut. Jadi ceritanya si Alfi ini pas lagi jaga malam, dia tuh harus memeriksa kondisi tiap-tiap lantai. Dan yang paling menyeramkan tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah di lantai 12. Di lantai itu pula lah dia pernah melihat penampakan wanita berbaju putih yang tiba-tiba aja kepalanya lepas jatuh dari tubuhnya. Hingga akhirnya Alfi bersama yang lain ini berusaha mengungkap sebenarnya apa sih yang terjadi di gedung ini. Mengapa gangguan yang dialami oleh para penjaga malam ini sangat ekstrim. Ya guys, jadi kalau kalian pengen lihat cerita lengkapnya, langsung aja di sini. Cerita dari Mas Rian ini bener-bener, wah gila sih. Aku tidak yakin Ayu ini adalah Ayu temanku apa bukan. Ini adalah cerita dari Mas Aras Anggoro mengenai Adi, Ayu, dan Moka.
Sumpah pas gue baca ini pertama kali malam-malam, dengkul gue sampai lemes. Bener-bener mengerikan banget. Cerita ini adanya di Om Mamat season 2. Menceritakan Adi dan Ayu yang sedang mendaki Gunung Ciremai, di mana dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Ayu mengalami head. Sialnya, entah apa yang dipikirin Ayu saat itu, dia malah buang sembarangan bekas pembalutnya. Jadilah dalam perjalanan pulang di malam itu, sebuah teror. Benar-benar teror yang gila, sampai mereka berdua pun pingsan. Singkat cerita, ketika si Adi ini udah sadar, mereka itu udah ada di base camp Cibunar. Di situ mereka dibantuin lah intinya sama salah satunya yang bernama Mak Encep. Di situ Ayu masih belum sadar-sadar juga, udah sempet beberapa kali kerasukan, dikeluarin, makhluknya malah masuk lagi. Dan baru diketahuilah kalau si Adi ini harus kembali di malam itu juga untuk mengambil pembalut si Ayu. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Moka, pendaki yang membantu Adi mengambil pembalut Ayu. Ini cerita benar-benar gila horornya, juga plot twist. Jadi gue cukup suka sama cerita ini. Buat kalian yang pengen nonton full videonya, langsung aja tonton di sini. Jadi video head di Gunung Ciremai ini, RJ5 ada 5 part, dimana part terakhirnya ada Q&A dengan Aras Anggoro. Ngasih keranda mayat kayak ngangkat sendiri. Gujuk. Ini juga salah satu cerita yang gue pengen denger langsung dari orang yang bekerja sebagai supir jenazah. Karena memang ini kan salah satu pekerjaan yang mulia ya, mengantar jenazah. Nah, di episode ini ada Pak Yosep yang menceritakan pengalamannya ketika menjadi supir jenazah. Pak Yosep sebenarnya bekerja bukan sebagai supir jenazah. Pada saat itu, ia hanya dimintai tolong oleh temannya untuk menggantikan pekerjaannya, dikarenakan beliau sedang sakit. Sialnya, dari awal itu teman Pak Yosep nggak bilang kalau kerjaan dia jadi supir jenazah. Dia cuma bilang nganter orang sakit doang. Pas udah sampai rumah sakit, ternyata malah jadi supir jenazah. Singkat cerita, berangkatlah di malam itu Pak Yosep bersama keluarga dari jenazah di mobil ambulans. Pak Yosep sempat kaget dengan ucapan dari keluarga yang tampaknya mensyukuri kepergian dari almarhum. Dikarenakan semasa hidupnya ini, tampaknya almarhum banyak menciptakan masalah dalam keluarga. Syukur-syukur dia mati kan. Hus, Mbak. Singkat cerita, sampailah Pak Yosep di rumah keluarga duka sekitar jam 1 malam. Di situ sebenarnya Pak Yosep udah ditawarin buat nginep aja, dikarenakan kalau balik sendirian malam-malam itu, jalanannya sepi dan juga rawan kriminal. Tapi emang karena Pak Yosep itu ada kerjaan besok paginya, makanya mau nggak mau dia harus pulang juga di malam itu. Dan disinilah kejadian horor terjadi saat Pak Yosep kembali pulang membawa keranda di dalam mobilnya. Buat kalian yang pengen tonton full videonya, langsung aja tonton di sini. Secara geografis memungkinkan nggak sih lu jalan dari Gunung Salak? Nggak nyambung sih. Dalam artian gini loh. Ini adalah salah satu cerita yang sampai sekarang gue nggak habis pikir. Pengalaman Hadi ketika mendaki Gunung Salak bersama 3 orang temannya di tahun 2009. Cerita ini sendiri baru beberapa bulan yang lalu ada di Om Mamat season 2. Menceritakan Hadi bersama 3 kawannya yang mendaki Gunung Salak di tahun 2009. Pada saat itu mereka niat cuman semalam aja di sana. Tapi sebuah kejadian tidak terduga-duga mereka alami, yaitu tersesat. Mereka terus mencari jalan keluar dengan menyusuri sungai. Capek, letih, konflik yang terjadi, ditambah kejadian-kejadian horor. Semakin gak masuk akal ketika mereka berhasil menemukan sebuah jembatan ke jalan raya. Dan ketika di warteg barulah mereka tahu kalau mereka sedang berada di kota Cirebon. Lah ya beda mas, ini kan ke Cirebon Jakarta anjing. Di situ gue langsung lemes. Wah seriusan ini Cirebon.
Ini adalah salah satu cerita di RJ5 yang mungkin sulit untuk dilupakan. Bahkan sampai sekarang aja gue masih nggak habis pikir. Buat kalian yang pengen tonton full videonya, langsung aja ke sini. Kira-kira perlu nggak sih ada part 3-nya? Kamu sudah ditargetkan untuk meninggal 7 hari ke depan setelah kamu makan apa yang kamu makan. Cerita ini berawal dari Dodi, saudaranya Hari. Dodi itu udah berkeluarga dan udah punya anak sendiri. Tapi pada saat itu dia tidak bekerja. Jadi si Hari ini sering dengar cekcok antara Dodi dengan istrinya karena masalah ekonomi. Selanjutnya, sekitar beberapa bulan kemudian, kehidupan Dodi ini benar-benar berubah drastis. Dia jadi punya banyak uang, anak-anaknya pada dibeliin motor, terus rumahnya juga direnov. Penasaran lah nih si Hari sama yang lain, si Dodi gimana caranya bisa berhasil kayak gitu dalam waktu yang singkat. Ditambah lagi ada kejadian bahwa anak si Dodi ada 2 yang meninggal dengan cara yang cukup tidak wajar. Singkat cerita, suatu hari sampailah si Hari diajak makan soto oleh si Dodi. Dan dari sinilah awal teror yang dialami oleh Hari. Warung yang sebesar itu, saya lihat lautan. Lautan, gerbang tinggi, pinggir-pinggirnya ada yang jaga, kayak badan gede gitu, cuman mukanya nggak kelihatan. Saya lihat bengong mas, sambil tangan gini sambil bengong. Kalau kalian mau lihat full videonya, bisa langsung aja ke sini. Jadi ini salah satu cerita yang cukup berkesan juga di RJ5. Yuk kita lanjut ke cerita selanjutnya. Temanggung, sekitar pertengahan November 1973. Sukowati. Pocong Sukowati ini mungkin menjadi salah satu cerita horor komedi yang cukup membekas bagi kalian. Sebenarnya cerita ini udah terjadi cukup lama ya di sebuah desa di Temanggung tentang adanya sebuah teror pocong. Menceritakan Wati, penduduk desa setempat yang menjalin kasih dengan Bondan. Singkat ceritanya, hubungan keduanya itu sebenarnya nggak direstuin karena suatu alasan. Tapi di sini Bondan nekat mau tetap nikah sama Wati. Karena hal itu juga lah makanya Wati jadi luluh sama Bondan. Nah sayangnya di sini ternyata si Bondan malah nikah sama cewek lain. Sementara Wati malah ditinggalin padahal dia lagi hamil. Janji tinggallah janji. Si Wati ini akhirnya frustasi. Dan gak lama warga menemukan dia dalam kondisi bunuh diri. Selanjutnya mungkin udah bisa kalian tebak di mana warga di desa tersebut sering digegerkan dengan penampakan pocong Sukowati. Buat kalian yang penasaran cerita fullnya kayak gimana, langsung aja bisa cek di sini. Ibu, aku di sini. Yang dikubur itu bukan aku. Tolong ibu. Sebuah cerita dari Cinta Kirana, lagi-lagi di sebuah desa tentang menghilangnya seorang anak yang bernama Asep. Cerita ini juga menurut gua wah gila sih karena sampai satu desa itu nyari sebenarnya Asep itu hilang kemana. Bu Saudah cemas sekaligus kesal karena sudah menjelang maghrib anaknya Asep belum juga pulang ke rumah. Dicarilah tuh di lapangan tempat biasa Asep bermain, tapi nggak ada. Di musola tempat Asep biasa mengaji juga nggak ada. Sampai akhirnya Bu Saudah ngelapor ke Pak RT. Di sini ternyata Pak RT itu udah sempat ngeliat Asep di siang hari. Tapi yang anehnya dia lagi sama 2 bocah yang belum Pak RT lihat sebelumnya. Pak RT udah sempet curiga karena katanya bocah-bocah itu wajahnya sangat pucat. Dan pencarian Asep pun dilakukan pada malam hari. Kalau kalian pengen lihat full videonya, langsung aja bisa di sini. Yuk kita ke next video. Itu ada sekelompok orang itu bikin galian buat kuburan. Itu udah disiapin di sana nama kamu sama nama Pupung, nama Anggar di situ. Ini juga salah satu cerita legend ya di Om Mamat season 1, Kang Pupung. Jauh-jauh kita samperin ke Cirebon karena emang gue penasaran, pengen denger cerita langsungnya itu kayak gimana.
Menceritakan pengalaman Kang Pupung ketika mendaki Gunung Ciremai bersama 4 orang temannya di tahun 2005. Karena pada saat itu teman Kang Pupung ada yang sakit, jadi mereka itu ke puncak cuman berdua aja. Kang Pupung sama Angga. Masalah baru terjadi ketika Kang Pupung ingin turun dari puncak bersama Angga. Saat itu Kang Pupung sempat nyasar bersama Angga dan bertemu hal-hal yang tidak diinginkan. Mulai dari binatang buas seperti harimau, ular, sampai makhluk-makhluk gaib kayak pocong, nenek-nenek seperti mak lampir, dan puncaknya adalah pendaki yang mirip dengan mayat yang ikut dengan Kang Pupung sama Angga untuk mencari jalan keluar. Malam semakin larut, sementara mereka belum juga bertemu jalan keluar. Inilah akhirnya yang menyebabkan Kang Pupung sama Angga terus-terusan berkonflik. Sebenarnya dalam beberapa case, cerita ini sama head di Gunung Ciremai itu rada-rada mirip dalam hal penampakannya. Pas gue baca head di Gunung Ciremai juga gue langsung keingetan sama cerita ini. Buat kalian yang pengen nonton full video Kang Pupung, langsung aja di sini. Itu dia guys, RJ5 Rewind di tahun 2020 ini. 10 cerita pilihan kalian. Kalau sampai masuk bioskop, gue yakin banget sih cerita-cerita ini bakal pecah. Gak ada maksud kita buat bandingin satu pengalaman dengan pengalaman yang lainnya. Cuman kilas balik aja. Toh kalau kita bahas semua ya gak mungkin dong. Sebelum di closing, ada yang mau lo omongin gak? Ya yang pasti terima kasih buat para penonton dan para subscriber dari RJ5 yang udah nemenin kita dari awal season 1 di bulan Januari sampai sekarang. Kita cinta kalian. Semoga tahun 2021 kalian gak bosan-bosan ngeliat video-video terbaru, cerita-cerita terbaru dari RJ5. Gak bakal kalah seru dari tahun 2020 ini. Sekalian makasih buat kalian, juga makasih sama narasumber, sama pihak-pihak yang udah dukung RJ5 terus, sama kru-kru RJ5 yang di belakang layar. Lo, kata terakhir nih. Ya, terima kasih semuanya yang sudah ngedukung RJ5 dari awal sampai saat ini. Sama dong sama gue. Iya, lu gak kreatif banget lu. Yang lain dong. Pecat. Ya, gue rasa cukup demikian video pada kali ini. Sekali lagi thank you. Semoga di tahun depan kalian semua semakin sukses dan selalu dilindungi kesehatannya. Gue Fajar Ditya, Jaeng Ivan, tim RJ5 undur diri. Ciao.